Ya, kita lanjutkan pembahasan untuk gelombang stasioner. Gelombang stasioner disebut juga sebagai gelombang diam atau gelombang berdiri. Nah, jadi pengertian dari gelombang stasioner itu merupakan gabungan atau perpaduan antara gelombang datang dan gelombang pantul, di mana masing-masing memiliki nilai amplitudo dan frekuensi yang sama, tetapi arahnya berlawanan. Sehingga ketika antara gelombang datang dan gelombang pantul tersebut berpadu, maka akan menghasilkan gelombang stasioner yang cirinya dia memiliki perut dan simpul. Ya, jadi untuk simpul itu merupakan titik-titik yang bergetar dengan amplitudo minimal, sedangkan untuk perut itu adalah titik-titik yang bergetar dengan amplitudo maksimalnya. Nah, untuk gelombang stasioner ini dibagi menjadi dua macam, yaitu yang pertama adalah gelombang ujung bebas dan yang kedua adalah gelombang ujung terikat. Kita bahas satu-satu ya. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang gelombang ujung bebas dulu, di mana kalau gelombang ujung bebas itu antara ujung-ujungnya dia saling bebas. Nah, jadi gambarannya seperti ini. Jadi awalnya di sini ada gelombang datang ya, yang ditandai dengan warna biru ini gelombang datang, asal getarannya dari sini atau asal gelombangnya dari sini. Nah, menuju dinding pemantul. Oleh dinding pemantul itu akan dipantulkan dengan posisi yang sama tetapi arahnya berlawanan. Jadi nanti yang merah ini itu merupakan gelombang pantulnya. Jadi ini simpangan gelombang pantulnya adalah Y2, ini simpangan gelombang datangnya adalah Y1. Nah, yang dinamakan perut dan simpul itu adalah yang ini. Perut berarti tepat di amplitudo maksimal. Jadi di sini perut 1 dihitungnya dari dinding pemantul ya. Jadi perut 1, perut 2, perut 3, perut 4, 5, 6 dan seterusnya. Sedangkan untuk simpul juga sama. Berarti dari sini simpul 1, simpul 2, simpul 3, simpul 4 dan seterusnya. Jadi, jika diketahui panjang keseluruhan gelombang itu adalah L, ya, dan kemudian di sini ada sebuah titik namanya A, yang jaraknya adalah sebesar X dari dinding pemantul, maka persamaan umum simpangan di titik A adalah sebagai berikut. Jadi, Y di titik A di sini diperoleh dari hasil perpaduan Y1 dan Y2. Atau langsung saja ya, langsung saja kita dapatkan persamaan untuk gelombang ujung bebas, yaitu YA sama dengan 2A cos KX sin omega T min KL. Nah, ini untuk lengkapnya. Nah, tetapi ada juga yang menyatakan hanya sampai sini saja. Jadi Y sama dengan 2A cos KX sin omega T. Sampai sini saja juga boleh ya. Nah, jadi bedanya kalau dengan gelombang berjalan itu hanya ada sinnya saja atau cosnya saja dan amplitudonya hanya ada A saja. Kalau untuk gelombang stasioner di sini amplitudonya ada 2 ya, yaitu tadi gabungan antara gelombang datang dan pantul, sehingga di sini ada 2A kemudian cos dan sin ya. Jadi ada dua-duanya. Cos KX sin omega T. Ini untuk persamaan umum simpangannya. Simpangan gelombangnya. Lalu amplitudo. Nah, amplitudo gelombangnya. Untuk amplitudo gelombangnya berarti bukan hanya nilai A saja, karena di sini sudah gabungan antara dua gelombang
berjalan tadi, sehingga nilai amplitudonya itu kita ambil dari 2A cos KX. Nah, ini adalah nilai amplitudo gelombang A, misalkan kayak gitu. Jadi nanti di sini dituliskan amplitudo di titik A itu sama dengan 2A kalikan cos KX. Nah, ini persamaan untuk mencari amplitudo. Lalu, kecepatan gelombang juga sama. Kalau untuk nilai kecepatan gelombang masih sama ya. Jadi bisa kita dapatkan dari perbandingan nilai di depan T terhadap nilai di depan X atau omega per K. Omega per K. Itu untuk kecepatan gelombangnya. Nah, satu lagi yang sering ditanyakan kalau untuk gelombang stasioner itu adalah jarak simpul dan jarak perut dari ujung pantul. Jarak simpul dari ujung pantul. Nah, untuk jarak simpul pada ujung pantul, misalkan simpul ke N, X, S ke N. Berarti kalau misalkan simpul pertama ya berarti N-nya adalah 1. Simpul kedua N-nya adalah 2 dan seterusnya. Itu nilainya adalah 2N-1 yang dibagi 4 kalikan nilai lambdanya. Atau kalau di sini nilai lambdanya belum diketahui, berarti lambda bisa kita dapatkan dari kecepatan yang dibagi dengan frekuensi atau kecepatan yang dikalikan dengan periode. Nah, kalau yang ditanyakan adalah jarak simpul ke N dari asal getar, tinggal dikurangi saja ya. Kalau dari asal getar, maka nanti jarak panjang keseluruhan gelombang L dikurangi dengan X simpul ke N tadi yang sudah kita cari pada persamaan yang di atas ini. Nah, jadi kalau yang ditanyakan dari asal getar adalah yang ini. Jadi 2 ya. Kalau yang ditanyakan dari ujung pantul berarti cukup ini saja. Tetapi kalau yang ditanyakan dari asal getar, berarti kamu tambahkan dengan dikurangi L dikurangi X simpul ke N. Satu lagi di sini saja. Jarak perut dari ujung pantul. Jarak perut dari ujung pantul berarti nanti X, P ke N, maka nilainya adalah N-1 dibagi 2 kalikan lambda. Ini ya masih sama. Kalau lambdanya belum diketahui berarti dicari dari persamaan yang ini. Nah, kalau yang ditanyakan adalah dari asal getar, maka dengan cara yang sama yaitu panjang keseluruhan gelombang tadi dikurangi dengan X perut ke N yang sudah dicari dari persamaan di atas. Nah, ini adalah rumus-rumus pada gelombang stasioner ujung bebas.